手は死ぬ。Keesokan harinya Primula menemui istri Viscon Eupatorium di kediamannya, yang bernama Canaan Leupatorium untuk membahas sesuatu. Shin berpindah ke kota tepatnya di toko nenek sihir. Di sana Kenichi sedang membeli buku sihir baru untuk Anemone. Di malam harinya Primula bercerita kepada Kenichi tentang permintaan istri Viscon yang meminta sebuah bros. Saat dia berkunjung ke kota Dahlia bangsawan di sana suka memamerkan bros yang mereka beli dari perusahaan Melowu, dan dia merasa kesal melihatnya. Setelah mengerti kondisinya Kenichi pun membeli sebuah bros di Shangri-La. Saat melihat bros itu, Primula sangat terkesan terutama ukiran wajah di dalam bros itu yang begitu mirip dengan Nona Eupatorium. Melihat peluang di dalamnya Kenichi langsung berkata jika bros itu dibuat khusus untuknya, maka harga untuk membayarnya sangatlah mahal. Setelah mengatakan hal itu Kenichi melihat ada yang aneh dengan ekspresi Primula. Keesokan harinya Miali memberitahu kepada Kenichi jika di dekat daerah hutan ini ada sebuah dungeon. Kenichi merasa senang karena dungeon pasti menyimpan banyak harta karun. Tiba-tiba Anemone ingin ikut dengan mereka. Meskipun Kenichi sudah melarangnya namun Anemone tetap bersikeras untuk ikut bersama mereka. Selain itu Vel juga ingin ikut. Mereka pun bersama-sama berangkat menuju ke dungeon dengan arahan Miali. Setelah beberapa lama berkendara akhirnya mereka sampai. Setelah masuk ke dalam dungeon mereka dibuat terpukau dengan keindahan alaminya. Setelah masuk cukup dalam mereka menemukan sebuah kristal yang terlihat begitu sangat mahal. Tanpa pikir panjang Kenichi langsung mencoba untuk mengambilnya. Suara keras yang dihasilkan oleh alat bor membuat Anemone, Miali dan Vel terganggu. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Dan itu adalah laba-laba raksasa. Selain ukurannya yang besar kulitnya juga sangat keras, Kenichi pun meminta agar Anemone mengeluarkan sihir api untuk mengalahkannya. Namun Anemone sangat ketakutan hingga tak bisa berbuat apa-apa. Tak ingin terjadi hal yang lebih buruk mereka pun memutuskan untuk mundur. Setelah berhasil keluar Kenichi langsung menenangkan Anemone yang sedang ketakutan. Di malam harinya Nyamena protes karena dirinya tidak diajak pergi ke dalam dungeon tadi siang. Kenichi meminta mereka untuk tidak bertengkar lagi pula ia harus kembali ke dalam sana untuk mengambil disel miliknya. Nyamena pun memutuskan untuk ikut dengan mereka besok. Jika dia ikut siapa yang akan menjaga Primula besok tanya Kenichi. Namun Primula tidak masalah, karena besok ia ingin libur untuk beristirahat selama beberapa hari. Setelah itu Kenichi memberikan buku sihir yang baru yang ia beli kepada Anemone. Tentu saja ia begitu antusias dan langsung mempelajarinya. Selama beberapa hari mereka melakukan latihan intensif untuk mengalahkan laba-laba itu. Setelah sampai di tempat yang sama Kenichi kembali menyalakan alat bor miliknya untuk memancing laba-laba itu keluar, dan benar saja laba-laba itu terpancing. Mereka pun melakukan serangan yang sudah mereka latih selama beberapa hari. Setelah serangan pertama berhasil Anemone langsung menggunakan sihir api. Sihir itu efektif dan membuat laba-laba itu mundur. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas mereka pun melakukan pengejaran, hingga akhirnya mereka sampai di sarangnya. Di sana mereka menemukan laba-laba itu yang tengah sekarat. Mereka pun langsung menggunakan semprotan anti serangga untuk mengalahkannya. Namun tiba-tiba ada seekor laba-laba lain yang ukurannya jauh lebih besar. Sepertinya dia adalah laba-laba betina. Karena terlalu berbahaya untuk menghadapinya mereka pun langsung mundur. Namun laba-laba itu menutup jalan keluar mereka. Karena tak ada pilihan lain mereka pun mencoba untuk bertarung. Namun sepertinya laba-laba itu memiliki ketahanan terhadap sihir api. Karena Kenichi sudah mulai kesal menghadapi laba-laba itu ia pun terpaksa memanggil hewan besi peliharaannya. Dan kali ini ukurannya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Melihat itu membuat Nyamena terkejut ketakutan. Dengan menggunakan eskavator itu Kenichi mampu membuat laba-laba itu terpojok. Namun di tengah pertarungan tiba-tiba saja eskavator miliknya mogok. Kemudian Anemone merapal mantra sihir ledakan untuk membantu Kenichi. Setelah eskavator kembali menyala Kenichi pun langsung mengakhiri hidup laba-laba itu. Setelah semua berakhir Kenichi kembali mengambil batu permata sebelum kembali ke rumah. Sesampainya di sana Kenichi langsung memasak telur laba-laba yang ia ambil. Meskipun terbuat dari bahan yang menjijikan namun rasanya jauh lebih enak daripada telur ayam. Primula terkejut dengan rasanya terutama ada keju yang menambah cita rasa. Primula bertanya dari mana Kenichi mendapatkan keju. Tanpa sengaja Kenichi menjawab jika dia yang membuatnya. Mendengar hal tersebut Primula langsung bertanya bagaimana cara membuatnya. Kenichi pun langsung mempraktekkan cara membuatnya. Saat mereka mencobanya mereka pun terkejut karena rasanya yang begitu enak. Primula kemudian meminta izin untuk membagikan resep pembuatan keju kepada Nona Eupatorium. Namun Kenichi menolak karena dirinya tidak ingin berurusan dengan bangsawan. Primula pun bercerita jika dirinya sedang terkena masalah. Beberapa hari yang lalu orang-orang suruhan Sutra mengacak-ngacak bisnis dengan alasan tidak mendapatkan izin untuk menggunakan rempah-rempah. Karena itulah ia ingin memperkuat hubungan dengan Nona Eupatorium agar mempunyai backingan di pemerintahan. Setelah berpikir sejenak Kenichi menyetujuinya. Keesokan harinya di tempat anak buah Sutra mereka mendapatkan peringatan dari Viscon Eupatorium agar tidak mengganggu restoran Corolla jika mereka melanggar maka akan mendapatkan hukuman yang berat. Namun mereka tidak takut dengan ancaman tersebut. Mereka hanya perlu menunggu waktu saja. Akhirnya Corolla kembali buka secara normal. Beberapa minggu kemudian Kenichi didatangi oleh Nona Eupatorium.
Dia sudah mengetahui jika Kenichi adalah orang yang telah berhasil menumpas bandit yang diketuai oleh Zagan. Karena itulah ia memohon bantuan kepadanya.